Ada fase dalam hidup di mana semua yang dulu kamu andalkan perlahan hilang. Bukan cuma orang, bukan cuma rencana, tapi juga rasa aman, arah, bahkan versi dirimu sendiri. Dan di titik itu, kamu mulai sadar, kamu tidak lagi punya sesuatu yang bisa kamu pegang. Tidak ada kepastian, tidak ada kontrol, tidak ada tempat untuk bersandar seperti dulu. Dan jujur itu menakutkan. Channel ini bukan tempat untuk kabur dari perasaan itu, tapi untuk memahami kenapa fase ini terjadi dan apa yang sebenarnya sedang dibentuk di dalam dirimu. Kalau kamu pernah ada di titik ini, subscribe. Karena mungkin ini bukan akhir, tapi awal yang belum kamu pahami. Ada fase dalam hidup yang tidak datang dengan suara keras, tidak selalu diawali oleh satu kejadian besar, tapi perlahan menggeser semua hal yang dulu terasa stabil. Yang membuatnya membingungkan adalah secara kasat mata, mungkin tidak ada yang benar-benar hilang. Kamu masih punya hidupmu, masih punya rutinitas, mungkin masih punya orang-orang di sekitarmu. Tapi entah kenapa, rasa aman yang dulu diam-diam menopang semuanya, mulai retak. Dan di titik itu, kamu mulai sadar bahwa yang sebenarnya kamu kehilangan bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi sesuatu yang selama ini kamu rasakan. Pegangan batin yang membuat semuanya terasa cukup pasti. Ini yang jarang disadari. Kehilangan pegangan tidak selalu berarti kehilangan sesuatu secara fisik, tapi kehilangan rasa stabil di dalam diri yang selama ini tidak pernah kamu pertanyakan. Ketika pegangan itu mulai hilang, muncul satu perasaan yang sulit dijelaskan, seperti tidak punya tempat berpijak, seolah-olah kamu berdiri, tapi tidak benar-benar berdiri di atas sesuatu yang solid. Hal-hal yang dulu terasa jelas sekarang jadi kabur. Keputusan yang dulu terasa mudah sekarang terasa berat, dan arah yang dulu terlihat lurus sekarang terasa penuh ketidakpastian. Ini bukan sekadar bingung biasa, tapi rasa seperti kehilangan koordinat dalam hidupmu sendiri. Dan yang membuatnya semakin berat adalah kamu tidak tahu harus kembali kemana. Karena bahkan tempat lama yang dulu terasa aman, sekarang tidak lagi memberi rasa yang sama. Seolah-olah bukan hanya dunia di luar yang berubah, tapi cara kamu merasakan dunia itu juga ikut berubah. Seringkali fase ini dipicu oleh perubahan besar, relasi yang berubah atau berakhir, pekerjaan yang tidak lagi terasa selaras, atau bahkan perubahan dalam cara kamu melihat dirimu sendiri. Tapi yang membuatnya terasa lebih dalam adalah ketika identitas yang selama ini kamu pegang mulai goyah. Kamu mulai mempertanyakan, aku ini sebenarnya siapa? Kalau semua yang selama ini aku jadikan definisi sudah tidak lagi terasa benar. Dan di titik itu, kamu tidak hanya kehilangan arah eksternal, tapi juga kehilangan kejelasan internal. Kamu tidak lagi bisa mengandalkan versi dirimu yang lama, tapi juga belum mengenal versi dirimu yang baru. Ini seperti berada di antara dua dunia. Yang satu sudah tidak bisa kamu kembali, yang satu lagi belum bisa kamu pahami. Itulah kenapa fase ini sering terasa seperti jatuh tanpa dasar. Bukan karena ada sesuatu yang benar-benar menarikmu ke bawah, tapi karena tidak ada lagi yang menahanmu di atas. Tidak ada kepastian yang bisa kamu genggam, tidak ada struktur yang bisa kamu andalkan. Dan karena manusia secara alami mencari rasa aman, kondisi ini terasa seperti ancaman. Pikiran mulai berusaha mencari pegangan baru dengan cepat, mencari jawaban, mencari solusi, mencari sesuatu yang bisa membuat semuanya kembali terasa normal. Tapi semakin kamu mencoba memaksakan kepastian, semakin terasa bahwa tidak ada yang benar-benar bisa langsung mengembalikan rasa itu. Dan disitulah muncul rasa frustrasi yang dalam, karena untuk pertama kalinya kamu tidak punya kontrol seperti dulu. Reaksi pertama yang muncul hampir selalu sama, panik, bingung, dan kadang denial. Kamu mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara, bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Kamu mencoba kembali ke pola lama, mencari kenyamanan di tempat yang dulu terasa aman, atau bahkan memaksakan diri untuk baik-baik saja.
agar tidak perlu menghadapi ketidakpastian ini. Tapi perlahan, kamu mulai sadar bahwa fase ini tidak bisa dihindari begitu saja. Ada sesuatu yang benar-benar berubah, dan kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak melihatnya. Dan meskipun terasa seperti kehilangan, mungkin ini bukan tentang kehilangan sesuatu yang penting, tapi tentang dilepaskannya sesuatu yang selama ini kamu pegang terlalu erat, agar kamu bisa menemukan sesuatu yang lebih dalam, yang tidak lagi bergantung pada apapun di luar dirimu. Sejak lama, tanpa benar-benar kita sadari, kita membangun rasa aman dengan cara mengikat diri pada hal-hal di luar diri kita. Kita merasa tenang ketika ada sesuatu yang bisa diprediksi, sesuatu yang bisa kita rencanakan, sesuatu yang bisa kita genggam. Baik itu rutinitas, hubungan, pekerjaan, atau bahkan gambaran masa depan yang kita susun dengan rapi di dalam kepala. Dan perlahan, kita mulai percaya bahwa selama semua itu ada, kita aman. Padahal, yang sebenarnya terjadi bukan kita memiliki kontrol, tapi kita merasa memiliki kontrol karena semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ini adalah fondasi yang terlihat kuat di permukaan, tapi sebenarnya sangat bergantung pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Rencana menjadi salah satu bentuk pegangan yang paling halus. Kita membuat timeline hidup, target, dan ekspektasi tentang bagaimana semuanya seharusnya berjalan. Kita merasa lebih tenang ketika tahu apa langkah berikutnya, siapa yang akan ada di samping kita, dan kemana arah hidup kita bergerak. Begitu juga dengan orang. Kita menjadikan kehadiran mereka sebagai bagian dari stabilitas kita, sebagai tempat untuk kembali, sebagai sesuatu yang membuat hidup terasa lebih pasti. Bahkan status, pencapaian, dan identitas yang kita bangun juga menjadi pegangan yang diam-diam kita andalkan untuk merasa cukup. Semua ini bukan salah, tapi ketika kita mulai menggantungkan rasa aman sepenuhnya pada hal-hal ini, tanpa sadar kita menempatkan diri kita pada posisi yang rapuh. Karena kenyataannya, kontrol yang kita rasakan itu sebagian besar adalah ilusi. Kita bisa merencanakan, tapi kita tidak bisa memastikan. Kita bisa berharap, tapi kita tidak bisa memaksa hasil. Kita bisa mencintai, tapi kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berubah atau bertahan. Dunia tidak pernah benar-benar berjalan sesuai dengan skenario kita. Hanya saja ada fase di mana semuanya kebetulan selaras. Dan ketika itu terjadi, kita salah mengartikannya sebagai hasil dari kontrol kita. Padahal, itu lebih dekat dengan keselarasan sementara antara apa yang kita inginkan dan apa yang terjadi. Dan begitu keselarasan itu bergeser sedikit saja, ilusi itu mulai runtuh, membuat kita merasa seolah-olah kita kehilangan sesuatu yang selama ini kita kira kita miliki. Ketika realita mulai tidak sesuai dengan ekspektasi, disitulah retakan pertama terasa. Hal-hal yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Orang yang kita harapkan tetap ternyata berubah. Arah yang kita pikir sudah pasti tiba-tiba menjadi tidak jelas. Dan di titik itu, kita tidak hanya menghadapi perubahan situasi, tapi juga benturan antara harapan dan kenyataan. Ini yang membuatnya terasa lebih menyakitkan, bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang kita pikir akan terjadi, ternyata tidak menjadi nyata. Pikiran kita mulai mempertanyakan segalanya, mencoba memahami, mencoba memperbaiki, mencoba mengembalikan keadaan seperti semula. Tapi, semakin kita mencoba memaksa realita agar sesuai dengan ekspektasi, semakin jelas terlihat bahwa kita tidak benar-benar punya kontrol seperti yang kita kira. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang sering tidak kita sadari, ketergantungan. Kita tidak hanya menggunakan hal-hal di luar sebagai bagian dari hidup kita, tapi sebagai fondasi dari rasa aman kita. Kita bergantung pada kepastian, pada kehadiran orang lain, pada struktur yang kita bangun, tanpa benar-benar menyadari seberapa besar kita membutuhkannya untuk merasa stabil.
Dan ketika satu persatu mulai berubah atau hilang, yang kita rasakan bukan hanya kehilangan, tapi seperti kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita terlalu lama meletakkan rasa aman itu di luar diri kita. Dan mungkin, fase ini bukan tentang menghancurkan hidup kita, tapi tentang memperlihatkan dengan jujur bahwa selama ini yang kita pegang bukanlah kontrol yang nyata, tapi sesuatu yang memang sejak awal tidak pernah benar-benar bisa kita genggam. Ketika semua yang dulu terasa stabil mulai goyah, yang pertama kali muncul bukanlah jawaban, tapi ketakutan. Bukan ketakutan yang jelas bentuknya, tapi yang pelan-pelan merayap dari dalam, seolah ada sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, tapi terasa mengancam. Dan jika diperhatikan lebih dalam, salah satu ketakutan terbesar di fase ini bukan tentang kehilangan sesuatu di luar, tapi kehilangan dirimu sendiri. Karena selama ini, identitasmu banyak terbentuk dari apa yang kamu pegang, peran, relasi, rencana, arah hidup. Ketika semua itu mulai berubah atau hilang, kamu mulai bertanya, kalau semua ini tidak ada lagi, aku ini siapa? Dan pertanyaan itu tidak selalu langsung punya jawaban. Itulah yang membuatnya menakutkan. Bukan karena kamu benar-benar hilang, tapi karena kamu tidak lagi mengenali dirimu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di saat yang sama, masa depan yang dulu terasa bisa diprediksi mulai terlihat kabur. Hal-hal yang dulu kamu rencanakan dengan yakin, sekarang terasa seperti kemungkinan yang tidak pasti. Dan pikiran yang terbiasa mencari kepastian mulai bereaksi dengan cara yang intens, mencoba memproyeksikan berbagai skenario, mencoba mengantisipasi kemungkinan terburuk, mencoba menemukan jalur aman di tengah ketidakjelasan. Tapi semakin kamu mencoba melihat ke depan, semakin terasa bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kamu pegang. Ini menciptakan rasa gelisah yang terus berjalan di latar belakang, seolah-olah kamu sedang berdiri di persimpangan tanpa petunjuk arah. Bukan karena tidak ada jalan, tapi karena kamu tidak tahu mana yang benar, dan tidak ada jaminan bahwa pilihan apapun akan membawa kamu ke tempat yang aman. Ketakutan ini kemudian mulai masuk lebih dalam, menyentuh bagian yang lebih personal. Perasaan tidak cukup, tidak mampu, tidak siap menghadapi apa yang ada di depan. Kamu mulai mempertanyakan kemampuanmu sendiri, meragukan keputusanmu, bahkan meragukan dirimu sebagai individu. Hal-hal kecil yang dulu tidak kamu pikirkan sekarang terasa besar. Kesalahan kecil terasa seperti bukti bahwa kamu tidak siap. Ketidakpastian terasa seperti ancaman yang terlalu besar untuk dihadapi. Dan di titik ini, kamu tidak hanya berhadapan dengan situasi yang tidak stabil, tapi juga dengan narasi internal yang mulai melemahkanmu. Bukan karena kamu benar-benar tidak mampu, tapi karena kamu sedang berada di fase di mana semua fondasi lama sedang dipertanyakan, termasuk kepercayaanmu terhadap dirimu sendiri. Dari sinilah overthinking mulai mengambil alih. Pikiran tidak lagi berjalan dengan tenang, tapi berputar dalam lingkaran yang sama, mengulang pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Gimana kalau aku salah? Gimana kalau semuanya makin buruk? Gimana kalau aku tidak bisa menghadapi ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang sekali, tapi terus berulang, membentuk spiral yang semakin dalam. Dan semakin kamu mencoba memikirkan jalan keluar, semakin kamu terjebak di dalamnya. Karena sebenarnya bukan jawaban yang kamu cari, tapi rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh pikiran itu sendiri. Tapi karena pikiran adalah satu-satunya alat yang terasa bisa digunakan, kamu terus kembali ke sana, meskipun itu justru membuatmu semakin lelah. Kenapa pikiran jadi terasa lebih berisik di fase ini? Karena untuk pertama kalinya, ia kehilangan ilusi kontrol yang selama ini ia pegang. Pikiran kita terbiasa bekerja dalam struktur, menganalisis, merencanakan, memprediksi. Tapi ketika dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa diprediksi, ia mulai bekerja lebih keras, mencoba mengisi kekosongan dengan kemungkinan-kemungkinan. Ini bukan karena ada yang salah denganmu, tapi karena sistem di dalam dirimu sedang berusaha beradaptasi dengan kondisi yang baru.
Masalahnya, semakin keras pikiran mencoba mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol, semakin besar kebisingan yang dihasilkan. Dan disitulah kamu mulai merasa lelah, bukan hanya secara emosional, tapi juga secara mental. Karena kamu tidak hanya menghadapi ketidakpastian di luar, tapi juga keramaian yang tidak berhenti di dalam. Ada momen di mana kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa kamu pahami sekarang. Tidak semua pertanyaan punya jawaban yang bisa langsung ditemukan, dan tidak semua ketidakpastian bisa segera diselesaikan. Di titik ini, tantangan terbesarnya bukan lagi mencari jalan keluar, tapi melepaskan kebutuhan untuk selalu punya jawaban. Karena selama ini, kamu terbiasa merasa aman ketika semuanya jelas. Ketika kamu tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi sekarang, kejelasan itu tidak ada. Dan semakin kamu memaksakan diri untuk menemukannya, semakin terasa bahwa kamu sedang melawan sesuatu yang memang belum waktunya untuk dipahami. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang mengakui bahwa ada fase dalam hidup yang memang harus dilewati tanpa peta yang jelas. Belajar duduk dalam ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar diajarkan, karena secara alami kita ingin keluar dari rasa tidak nyaman secepat mungkin. Kita ingin memperbaiki, memperjelas, memastikan apapun yang bisa mengembalikan rasa kontrol. Tapi ketika semua cara itu tidak lagi bekerja, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah tetap di sana. Tetap hadir di tengah ketidakjelasan, tanpa langsung bereaksi, tanpa buru-buru mencari pelarian. Dan ini terasa sangat asing, karena kita seperti berdiri di ruang yang tidak punya batas, tidak punya arah, tidak punya pegangan. Tapi justru di ruang inilah, perlahan kamu mulai belajar sesuatu yang baru, bahwa kamu bisa tetap ada, bahkan tanpa kepastian. Bahwa keberadaanmu tidak bergantung pada apakah kamu tahu semua jawabannya atau tidak. Dalam proses ini, kamu juga mulai berhadapan dengan sisi dirimu yang paling rapuh. Bagian yang selama ini mungkin kamu sembunyikan, kamu tekan, atau kamu hindari. Perasaan tidak cukup, takut, bingung, lelah, semuanya muncul tanpa filter. Dan reaksi pertama biasanya adalah ingin menutupnya kembali, ingin segera kembali ke versi dirimu yang kuat dan terkendali. Tapi perlahan, kamu mulai belajar untuk tidak langsung menolak apa yang kamu rasakan. Kamu mulai mengizinkan dirimu untuk merasa rapuh tanpa menganggapnya sebagai kelemahan. Karena justru disitulah kejujuran mulai terbentuk. Bukan kejujuran yang nyaman, tapi yang nyata, yang tidak lagi dipoles untuk terlihat baik, tapi benar-benar mencerminkan apa yang sedang kamu alami. Tapi pelan-pelan, kamu mulai merasakan bahwa meskipun semuanya belum jelas, kamu masih bisa tetap berjalan. Meskipun tidak ada kepastian, kamu masih bisa mengambil satu langkah kecil. Dan dari langkah-langkah kecil itulah, rasa percaya mulai terbentuk, bukan pada dunia luar, tapi pada dirimu sendiri. Bahwa kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi, tapi kamu bisa menghadapi apapun yang datang. Di titik ini, kesadaran menjadi fondasi yang baru. Bukan kesadaran yang langsung menyelesaikan semua masalah, tapi yang membuatmu tetap terhubung dengan dirimu sendiri di tengah semua ketidakpastian. Kamu mulai melihat pikiranmu tanpa langsung tenggelam di dalamnya, merasakan emosimu tanpa langsung dikendalikan olehnya, dan menjalani harimu tanpa harus terus-menerus memastikan bahwa semuanya berjalan sempurna. Ini bukan akhir dari perjalanan, tapi ini adalah perubahan arah. Dari mencoba mengendalikan hidup menjadi hadir di dalamnya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi berdiri karena ada sesuatu yang kamu pegang, tapi karena kamu mulai menemukan bahwa kamu sendiri sudah cukup untuk menjadi tempat berpijak. Di balik semua fase yang terasa membingungkan, melelahkan, bahkan menakutkan ini, ada sesuatu yang sebenarnya sedang terbentuk, sesuatu yang tidak terlihat dari luar, tapi perlahan mengubah fondasi di dalam dirimu. Selama ini,
Mungkin kamu terbiasa membangun rasa aman dari hal-hal eksternal, kepastian, rencana, orang lain, hasil yang bisa diprediksi. Tapi fase ini memaksa kamu untuk melihat bahwa semua itu tidak selalu bisa diandalkan. Dan dari situ, tanpa kamu sadari, kamu mulai membangun sesuatu yang berbeda, inner stability. Bukan stabilitas yang bergantung pada apa yang terjadi di luar, tapi yang tetap ada, bahkan ketika semuanya berubah. Ini bukan proses yang cepat atau nyaman, karena kamu harus melepaskan banyak hal yang dulu terasa aman. Tapi justru disitulah, kekuatan yang lebih dalam mulai terbentuk. Bukan karena hidupmu menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih kuat di dalam menghadapinya. Seiring waktu, dari pengalaman menghadapi ketidakpastian itu, mulai muncul sesuatu yang sebelumnya mungkin belum pernah benar-benar kamu rasakan. Kepercayaan pada diri sendiri. Bukan kepercayaan karena kamu tahu semua jawabannya, tapi karena kamu sudah pernah melewati fase di mana kamu tidak tahu dan tetap bertahan. Self-trust ini tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari pengalaman jatuh, bingung, ragu, dan tetap memilih untuk berjalan. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak harus selalu benar untuk bisa melangkah, tidak harus selalu yakin untuk bisa mengambil keputusan. Dan perlahan, kamu berhenti mencari validasi dari luar untuk memastikan apakah kamu cukup. Karena kamu mulai merasakan sendiri bahwa meskipun tidak ada yang pasti, kamu tetap bisa mengandalkan dirimu. Dari sini, cara kamu menjalani hidup juga mulai berubah. Kamu tidak lagi terlalu bergantung pada hasil sebagai satu-satunya sumber rasa aman atau kepuasan. Dulu mungkin kamu merasa tenang hanya ketika semuanya berjalan sesuai rencana, ketika hasilnya jelas, ketika ada kepastian di depan. Tapi sekarang, kamu mulai memahami bahwa hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Dan alih-alih terus mengejar hasil yang belum tentu bisa kamu kontrol, kamu mulai lebih hadir di prosesnya. Ini bukan berarti kamu berhenti punya tujuan, tapi kamu tidak lagi menggantungkan seluruh nilai dirimu pada apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Ada ruang yang lebih luas di dalam dirimu, ruang yang tidak langsung runtuh hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Menariknya, di fase ini kamu juga mulai menemukan arah tanpa harus memaksakannya. Dulu mungkin kamu merasa harus segera tahu kemana hidupmu akan pergi, harus punya rencana yang jelas, harus bergerak dengan cepat agar tidak tertinggal. Tapi sekarang, kamu mulai melihat bahwa arah tidak selalu datang dari paksaan atau tekanan. Kadang, arah muncul justru ketika kamu berhenti terlalu keras mencarinya. Ketika kamu lebih jujur dengan apa yang kamu rasakan, lebih hadir dengan apa yang sedang kamu jalani, dan lebih terbuka dengan kemungkinan yang belum kamu pahami. Ini bukan jalan yang lurus atau cepat, tapi lebih alami dan anehnya, terasa lebih benar meskipun tidak selalu bisa dijelaskan secara logika. Dan pada akhirnya, kamu sampai pada satu realita yang mungkin dulu terasa asing. Kamu tidak lagi membutuhkan sesuatu di luar untuk merasa punya pegangan. Bukan karena kamu tidak butuh orang lain atau tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar, tapi karena fondasi utamamu tidak lagi berada di sana. Kamu mulai menjadi pegangan itu sendiri. Bukan dalam arti kamu harus kuat sepanjang waktu, tapi dalam arti kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu punya tempat untuk kembali di dalam dirimu sendiri. Dan mungkin itulah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Bukan ketika hidupmu selalu stabil, tapi ketika kamu tetap bisa berdiri bahkan ketika tidak ada lagi yang bisa kamu pegang. Mungkin di titik ini, kamu mulai melihat bahwa fase ketika tidak ada lagi yang bisa kamu pegang bukanlah tentang kehilangan arah, tapi tentang dilepaskannya semua hal yang selama ini kamu kira adalah arah itu sendiri. Karena selama kita terus menggenggam sesuatu di luar, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah kita bisa berdiri tanpa itu. Dan ketika semuanya dilepas, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam,
kamu mulai menyadari bahwa yang selama ini kamu cari di luar ternyata sedang dibentuk di dalam. Bukan dalam bentuk yang instan atau sempurna, tapi dalam bentuk yang pelan, jujur, dan nyata. Dan mungkin hidup tidak pernah benar-benar tentang menemukan sesuatu yang bisa kamu pegang selamanya, karena semua hal di luar akan berubah, bergerak, dan suatu hari mungkin hilang. Tapi ketika kamu mulai mengenal dirimu sendiri dengan lebih dalam, ketika kamu mulai membangun kepercayaan yang tidak bergantung pada kondisi, kamu tidak lagi membutuhkan kepastian yang sama seperti dulu. Bukan karena kamu sudah tahu semuanya, tapi karena kamu tidak lagi takut ketika kamu tidak tahu. Dan disitulah ketenangan yang berbeda mulai muncul, bukan karena hidup menjadi pasti, tapi karena kamu tetap bisa hadir, bahkan di tengah ketidakpastian itu.